Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ayus dan Nisa bersama grup bandnya Sabian baru saja muncul di sebuah tayangan Ramadan. Dan semua orang terus kemudian bertanya-tanya, banyak orang yang berasumsi, dan terus kemudian semua orang menerka-nerka, ini sebenarnya mereka ini gimana sih? Yang kemarin kejadian tuh beneran apa enggak? Kalaupun iya, kenapa kok mereka selugas itu? Kayak nggak ada salah sama sekali ngomong seperti ini tadi. Nah, ini jadi satu polemik yang menarik. Bahkan saya bilang ini baru terjadi sekali ini. Tapi yuk kita akan lihat. Saya nggak akan berprasangka, saya akan buka kartunya dan kita akan lihat akan seperti apa. Dan seperti apa sih sebenarnya yang terjadi. Dan ingat loh, ini bukannya berguncing, tetapi saya menganalisa agar kalian bisa tidak melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, dan secara sadar kalau mau berkomentar atau apapun coba pikir baik-baik. Saya di sini ingin mengedukasi cara berpikir yang tidak gampang termakan atau terhasut oleh tayangan sosial media dan televisi, dan sebaik-baiknya kita adalah orang yang melihat dulu, berpikir, baru bertindak. Oke, tanpa menunggu lama, ini adalah kartu pertama, kartu The Star, yang menunjukkan kalau perjalanan masih panjang. Dan sepertinya nanti akan ada, kalau saya bilang apa ya, kalau stand up comedian bilang itu punchline. Dan sepertinya punchline-nya ini belum muncul. Jadi, sepertinya ini adalah sebuah rencana yang memang mereka sengaja lakukan. It is by design. Mereka sengaja nggak ngomong, mereka sengaja bungkam semuanya, agar nanti saat terjadi sesuatu, nah, ada sebuah reaksi yang diharapkan terjadi dari beberapa orang atau semua orang. Dan saat ini terjadi, tentu saja tidak lain dan tidak bukan yang menyelamatkan karir mereka di Sabian ini tadi. Nah, dan ini wajar, ini adalah sesuatu yang secara bisnis itu baik. Tapi apakah di sisi yang lain ini juga tetap akan baik? Kita akan langsung telaah dari kartu yang berikutnya. Karena yang terjadi di sini kalau saya lihat, jangan-jangan sih ini nggak ada hubungannya antara Ayus dan Nisa. Jangan-jangan di antara mereka berdua itu mungkin dulu memang pernah punya hubungan, tapi sekarang ini nggak ada. Dan mereka membiarkan ini semua berkembang. Jadi seakan-akan masyarakat dibiarkan seperti ini. Endingnya nanti mereka akan tunjukkan, misalkan nih, misal tiba-tiba Nisa ternyata punya pasangan lain, dan Ayus ini ternyata ya nggak berhubungan sama dia di saat kemarin dan barusan ini tadi. Nah, jangan-jangan ternyata perpisahan Ayus dan Riri ini bukan disebabkan oleh hal tersebut. Nah, ini adalah sesuatu yang sepertinya mau diarahkan ke sana. Karena apa? Karena tidak ada sama sekali klarifikasi. Dan terus kemudian ini terjadi karena apa? Karena ada fanatisme yang nanti akan saya tunjukkan kenapa ini terjadi. Dan apakah memang seharusnya ini akan terjadi? Makanya tonton sampai ini selesai. Tapi yang saya lihat, it is by design, dan memang sepertinya ada sesuatu yang memang nanti akan ditunjukkan bahwa oh, ini ternyata ini loh. Dan ini ternyata nggak ada hubungannya dengan prasangka selama ini. Ini yang saya takutkan, dan mungkin saja ini yang akan terjadi. Dan ini sepertinya memang dibuat sehingga kemarin itu terus tiba-tiba ada isu berhembus tentang kehamilan, nggak disangkal juga. Dan kalau saya pikir dari kemarin pun juga kehamilan itu nggak ada. Karena kalau ada, saya langsung akan bikin konten tentang nanti hamil anaknya, jenis kelaminnya apa dan apa. Tapi saya pikir sih kehamilan lah, pernikahan di antara mereka dan sebagainya itu nggak ada. Dan di sini bukan artinya saya membela mereka, bukan. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah jangan berkomentar berlebihan, karena kalian tidak mengetahui fakta sebenarnya. Dan kita memang sebaiknya seperti itu sebelum kita melakukan sesuatu yang nanti akan kita sesali. Dan saya melihat bahwa itu tadi, kehamilan, pernikahan itu tidak ada. Dan memang akhirnya kalau saya sampaikan di sini, fakta ini akan dibuka perlahan-lahan, tapi tidak sekarang ini. Jadi mereka saat ini sedang mungkin testing the water. Mereka akan coba, karena kalau memang ternyata ini terjadi, ini adalah satu hal yang amat sangat nekat dan berani. Mereka tampil di depan umum dengan terjadi affair di antara mereka. Dan kalau sampai nanti bisa terbukti dan terwujud, saya pikir gak cuma mereka berdua yang akan dapat hukuman sosial, tapi juga anggota band dan manajemennya. Maka dari itu, saya sih yakin ya, sepertinya memang ada sesuatu yang disembunyikan. It is by design, dan memang untuk mempertunjukkan sesuatu yang memang aslinya nggak seperti itu. Dan sepertinya memang karena kehamilan dan sebagainya ini nggak pernah ada pernikahan. Dan juga kalau saya pikir di sini adalah fakta yang akan dibuka ini
demi sedikit, dan karena itu mereka berani untuk tampil di TV nasional. Beberapa saat yang lalu bahkan datang ke pernikahan. Artinya temennya yang didatengin pun ini harusnya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi memang tapi kita harus tahu bahwa kalau menurut saya sih ini semua kalau dibiarkan ini akan, kalaupun dibuka secara perlahan, ini juga nggak baik. Karena sambil menunggu ke saat ini nanti dibuka, asumsi dan pemikiran orang ini pasti akan bergulir dan berhembus. Oke, mungkin ada yang bilang, lah salah sendiri kok kamu berpikir seperti itu. Nggak bisa disalahkan, karena memang mereka mendapatkan keuntungan dari hal ini tadi. Coba pikirkan baik-baik. Karena ini semua otomatis brand mereka ini naik loh. Walaupun apakah jelek atau buruk, brand naik itu satu hal yang dulu yang harus disampaikan. Nanti setelah di atas tinggal di rebranding ulang, maka orang akan selalu ingat. Jadi kalau menurut saya ini adalah sebuah strategi. Ada satu orang yang jago sekali merencanakan ini, dan ini semua dilakukan dengan langkah yang tepat. Dan saya pikir memang akhirnya, kalau boleh saya bilang, kalau kita mengikuti strategi pemasaran marketing yang UUD, ujung-ujungnya duit, kita pasti akan kehilangan nurani kita sebagai seorang manusia. Artinya apa? Artinya kejelasannya ini harus segera disampaikan. Kalau memang ternyata tidak ada, ya sampaikan tidak ada. Kalau ternyata ada, ya sampaikan ada juga. Toh fansnya akan tetap memaafkan. Dan kalau saya berpendapat seperti ini adalah karena apa? Karena kalau dibiarkan bergulir seperti ini, akan lebih banyak orang ini berbuat dosa. Karena mereka akan mengatakan sesuatu yang nggak sepantasnya dikatakan, mengumpat, memusuhi orang, menimbulkan satu prasangka tertentu terhadap asosiasi ke orang tertentu. Misalkan terus tiba-tiba, oh ternyata orang yang berjilbab itu belum tentu. Nah, ini kan jadi a priori. Jadi kalau saya pikir, terutama pada Anissa, sebaiknya segera nyatakan ini sebenarnya apa. Saya tidak ingin menghakimi. Kalaupun ternyata ada hubungan pun, ya nggak apa-apa juga, itu haknya mereka. Tapi kalaupun nggak ada, sampaikan juga, karena ini adalah hak kami semua. Karena apa? Karena kalau tidak, akan banyak ada orang-orang, ya kalau saya atau kalian semua mungkin cukup bijaksana ya nggak komentar, tapi banyak orang-orang yang pasti akan setiap kali naik ada mereka berdua ini, komen itu selalu terbelah menjadi dua, walaupun duanya ini nggak sama besar. Dan saya cuma kebayang akan banyak orang yang berkomentar seperti itu energi negatif, terus kemudian muncul membanding-bandingkan Indonesia dan Korea, yang kalau di Korea artis seperti ini pasti akan selesai karirnya dan sebagainya. Maka dari itu please, segera jelaskan. Ini sebenarnya kalau tidak ada apa-apa, sampaikan saja. Kalau ada apa-apa pun, ya ora popo, nggak apa-apa. Toh itu namanya cinta. Perbuatan yang positif, ya silahkan saja. Jadi kalau saya pikir sih, ini kembali ke Nisa dan juga Ayus yang harus menyampaikan apa sebenarnya yang terjadi. Kalau enggak, ya sampaikan enggak. Jangan bermain seperti ini. Saya tahu ini menguntungkan sekali. Ini kayak nebak-nebak. Saya tuh setiap kali naik Grab ketemu orang, wah Mas Darko ini pesulap ya, yang bareng sama Mas Limbat ya dulu ya. Mas Limbat itu bisa ngomong apa enggak? Itu pertanyaan seperti itu, it's okay. Karena nggak ada orang nyumpain Limbat kalau bisa ngomong atau enggak. Nah ini berbeda gitu. Jadi, tapi dua hal ini sama-sama mendatangkan kepenasaranan yang akan berubah menjadi traffic, dan itu mendatangkan uang. Harapan saya uangnya jangan dicari di sini deh. Karya kalian ini cukup bagus, carilah di situ saja. Dan akan lebih banyak orang yang terus kemudian bergunjing mengatakan sesuatu yang nggak sepantasnya hanya gara-gara menerka, menebak, dan melampiaskan apa yang terjadi dalam hidup mereka terhadap apa yang diasosiasikan oleh perbuatan kalian. Seakan-akan ini ketegasan yang harus dilakukan. Dan memang kalau kita bicara fans, saya lihat banget, bahkan di hari pertama saat berita ini muncul, fans setia itu kayak ibu yang menyayangi anaknya. Nggak apa-apa, yang penting karyanya tetap bagus, masalah pribadi, urusan pribadi. Bahkan beberapa membawa ayat kitab suci dan sebagainya. Dan ya apapun itu, ini akhirnya memecah belah. Dan kalau saya pikir, janganlah menjadi seorang yang membela sesuatu mati-matian. Padahal ya, sesuatu itu nggak ada yang namanya absolut di dunia ini tadi.
Nah, fans it's okay untuk seperti itu, tetapi ada baiknya menjadilah fans yang konstruktif, yang menghimbau orang untuk melakukan sesuatu yang positif juga. Nah, kalaupun ternyata iya, ya saya nggak ingin menilai di situ, tapi doronglah untuk mereka segera mengatakan apa yang sebenarnya, itu yang diharapkan. Dan untuk orang-orang yang judging, orang-orang yang mengumpat dan sebagainya, please, coba. Saya nggak akan ngomong kalau hidup kalian emang lebih suci, bukan. Tapi apapun itu, tidak pada tempatnya kita menilai orang lain. Karena sampai di titik mereka akan meninggal, semua orang punya kesempatan untuk bertobat dan memohon maaf kepada siapapun dan kepada Sang Kuasa. Jadi kalau saya pikir kembali lagi di sini, ini harus terjadi ketegasan, dan untuk fansnya pun belanya jangan segitunya lah. Dan kalau saya lihat di sini sih, balik lagi karena ini kemudian memancing prasangka seperti kartu ini tadi, orang jadi fokus ke negatifnya, bukan fokus ke karyanya. Jadinya orang jadi bias. Padahal bandnya ini lagunya bagus. Ayus membuat lirik yang demikian puitis, dan Nisa melafalkan itu dengan sangat-sangat indah. Kalau saya bilang mereka ini adalah band grade A yang luar biasa, yang sayang kalau akhirnya dikenal karena fenomena ini tadi. Jadi kembalilah ke jalannya, bawakan terutama di bulan Ramadan ini, coba karya yang positif itu yang benar-benar kita nantikan selalu. Dan harapannya benar-benar saat mereka launching gak ada komentar negatif lagi. Dan ini semua masih bisa terjadi. Dan salah satu yang terjadi di sini adalah, please, ini kalau saya pikir sih, satu hal yang amat saya sayangkan di sini adalah saat Ayus ini berpisah sama Riri. Apapun permasalahannya, kalau boleh saya bilang, oke, silakan judge saya sok tahu atau apapun itu, gak ada yang akan lebih besar dibanding anak siapapun yang bercerai itu tadi. Percayalah, gak ada hal positif yang ada dari perceraian. Kalaupun mereka memiliki anak, yang ada adalah negatif. Kalaupun ternyata mereka nggak memiliki, ya it's okay untuk seperti itu. Tapi apakah tidak ada jalan untuk kembali dan meminta maaf? Dan kalaupun kalian sekarang di ujung perceraian, perpisahan, untuk pergi dan sebagainya, sudah di depan rumah, sudah lama nggak nelpon ke suami atau istri, nggak apa-apa, telepon ke saya, kita akan ngobrol. Semoga saya akan bisa menunjukkan jalan untuk kembali ke hati orang yang Anda kasih. Dan kembali lagi, ngomong-ngomong masalah kembali, saya yakin semua hal yang kemarin terjadi, saya yakin semua nama Sabian ini akan bisa kembali kalau ternyata Ayus ini akan kembali kepada keluarganya. Dan saat dia nanti kembali, banyak hal positif akan terjadi. Kita akan tahu bahwa sebenarnya bangsa Indonesia, netizen yang budiman, bunda-bunda ini semua, itu sebenarnya adalah pribadi yang memaafkan. Dan mereka semua akan melihat bahwa people do mistake. Orang-orang memang berbuat salah. Tetapi saat mereka menyadari itu dan meminta maaf, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki dan jalan untuk kembali. Terima kasih sudah menonton konten ini. Apapun ini, saya tidak ingin menggunjing apalagi di bulan suci seperti ini, tapi saya ingin mengajak kalian semua untuk berpikir selalu positif. Dan kalau sama-sama mikirnya itu mengeluarkan energi yang sama, capeknya sama, daripada yang negatif, mendingan kita pikir yang positif kan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.